Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom Abang dan Inang, selamat Advent ketiga. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita mau mendengarkan renungan harian Advent kita, tapi sebelumnya kita mau baca epistel kita dari Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amang dan Inang, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita menyanyikan lagu Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious is that grace appeared, the hour I first believed. Shalom Amang Inang, Abang Kakak Naposong. Selamat datang kembali di Renungan Pagi HKBP Reformanda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena di pagi hari ini Tuhan masih terus memberikan kami nafas hidup kepada kami ya Tuhan, memberikan kami kesehatan pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai kami semua, memberikan pengertian, memberikan kekuatan untuk kami dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini, renungan kita Sabtu tanggal 20 Desember 2025 mengambil topik Aku tahu kepada siapa aku percaya. Ayat pada hari ini kita akan mendengar dari Mazmur 89 ayat 9. Kita akan membacanya di dalam bahasa Indonesia. Mazmur 89 ayat 9. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Bila kita membaca Mazmur 89 ayat 9, ini adalah sebuah pertanyaan dengan siapakah Allah dapat dibandingkan. Lalu dijawab dengan pernyataan tegas bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kuat dan setia. Pertanyaan dan jawaban ini adalah sebuah pujian dan pengakuan akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Dan memang tiada yang dapat menyerupai dan bahkan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Di dalam hidup ini
kita seringkali ragu dan mencari siapakah yang dapat memberikan kepastian, yang dapat menopang seluruh kehidupan kita. Di awal sudah kita dapatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kuat dan berkuasa untuk umat-Nya. Oleh karena itu, selayaknya kita tetap percaya dan berpengharapan bahwa Tuhanlah satu-satunya pegangan yang selalu menopang hidup kita. Dan bila kita lihat Paulus, ia menguatkan kita melalui suratnya dalam 2 Timotius 1 ayat 12, bahwa ia katakan, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita kembali pada ayat yang dinyatakan pemazmur dalam Mazmur 89 ayat 9 tadi, Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu di alam semesta ini. Ia adalah Allah yang memiliki kepastian dan sanggup memberikan kepastian pada hidup kita, yang akan terus menopang hidup kita. Dia adalah Allah yang berkuasa, tetapi bukan itu saja. Allah juga adalah Allah yang memiliki kasih dan kesetiaan dengan cara mengorbankan dirinya, sehingga Ia mau datang ke dunia ini dan mati menyerahkan nyawanya agar kita selamat dari penghukuman kekal. Di dalam masa Advent ini, kita diingatkan kembali bahwa kita sedang menanti kedatangannya yang kedua kali, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai hakim dan penyelamat kita yang pasti. Tetapi di dalam penantian itu, kasih dan kesetiaannya tetap nyata dan bekerja dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Bila kita teringat dengan keadaan bangsa kita saat ini, terutama untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir di Sumatera, dan juga ada beberapa tempat di sekitar kita yang juga mengalami banjir tersebut, bila kita terus berdoa, berharap, dan meyakini kepada Allah kita yang sanggup memberikan kepastian pertolongan, serta tak lupa kita melakukan bagian kita untuk menolong sesama kita yang sedang mengalami masa-masa sulit ini, sehingga biarlah kelak pada saatnya pemulihan dan pertolongan Tuhan kita itu semakin nyata mengatasi penderitaan bencana ini. Jadi memang benar, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup pulihkan keadaan kita, keadaan bangsa kita yang sedang di dalam keadaan bersedih dan menderita, maka Tuhan akan memulihkan kita semua. Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, benar Tuhan, siapakah seperti Engkau? Siapakah yang dapat mengalahkan Engkau? Tuhan, Engkau dipenuhi dengan kesetiaan di sekeliling Tuhan. Pada saat ini kami percaya dengan pasti kepada Tuhan yang begitu menopang kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, sehingga iman kami terus berharap akan janji pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lalu menutup renungan tadi sadarion, Marek de Mahita, siat buku ede nomor 600 siap usia, ayat 1 dohot ayat 2, sikop do asi ni roham. Si
Allah diasini mardame rohaki. Mari kita akan akhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.